Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Siti Azhara dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah syariah mengenai trilogi Islam. Sebelum lanjut ke inti materi, saya akan membahas mengenai hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Suatu ketika, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW, lalu datang kepada mereka seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Para sahabat tidak mengenali lelaki tersebut. Lalu lelaki itu segera duduk di hadapan Rasulullah, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Lelaki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau telah mampu melakukannya." Dia berkata, "Engkau benar." Para sahabat terheran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku mengenai iman." Rasulullah menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk." Dia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku mengenai ihsan." Rasul menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat." Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai pakaian, serta pengembala domba yang berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Lelaki itu segera pergi, kemudian Umar terheran-heran. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah Jibril yang telah mengajarkan kalian mengenai agama kalian." Dalil iman adalah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Fungsi iman itu yang pertama adalah pengendali perilaku. Pengendali perilaku adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mencerminkan nilai moral dan agama. Dari cara kita bertutur kata, berpakaian, ataupun bersikap kepada orang lain. Nah, kita ini harusnya sadar bahwasannya kita selalu diawasi oleh Allah dan malaikat. Bagaimana cara kita beraktivitas 24 jam itu diketahui oleh Allah, dan malaikat mencatat semua kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketenangan jiwa. Nah, iman ini memberikan kita rasa damai, aman, dan tentram. Karena bahwasannya kita menyerahkan seluruh keyakinan kita kepada Allah. Kita berserah diri, berpasrah atas apapun yang Allah berikan, entah itu cobaan ataupun nikmat yang telah Allah berikan. Karena ya kita berpikirnya selalu husnuzon bahwa apapun yang Allah berikan itu baik untuk kita. Karena Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, yang ketiga adalah motivasi beramal. Motivasi beramal ini seperti kayak iman itu mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam meraih kebaikan gitu kan. Karena kita dijanjikan untuk masuk surga. Barang siapa yang membantu sesama muslim, berlomba-lomba meraih kebaikan, maka jaminannya surga kan. Maka sebaiknya kita selama di
dunia ini, berbuatlah banyak kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Kurangi segala maksiatnya, perdalam lagi ilmu agamanya, serta berbuat amal kebaikan. Penerapan iman yang pertama, iman kepada Allah, yaitu taat dengan menjalankan segala perintahnya, contohnya dengan sholat, zikir, puasa, dan lain-lain, serta menjauhi segala larangannya seperti khamar, judi, zina, serta selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Yang kedua, iman kepada malaikat, selalu berbuat baik dan meyakini bahwasannya malaikat selalu mengawasi dan mencatat segala amal perbuatan baik dan buruk kita. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, yaitu dengan membaca, menghafal, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat, iman kepada Rasul, yaitu meneladani segala sifat-sifatnya serta menjalani sunnahnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir itu seperti kita menabung bekal untuk di akhirat dan menjauhi segala maksiat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar itu seperti kita selalu sabar ketika diberi ujian dan tidak mudah putus asa. Yang tujuh, berbuat jujur dan adil. Yang kedelapan, selalu berkata apa adanya dan tidak curang saat mengerjakan soal ujian. Yang kesembilan, peduli pada lingkungan seperti menjaga kebersihan. Yang kesepuluh, ketahanan dan kesulitan pada saat kita menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Dalil iman terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Nah, Islam secara istilah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Fungsi Islam yang pertama itu sebagai petunjuk hidup. Nah, Islam ini kayak GPS, peta, buat kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau misalkan kita bingung, ini tuh halal atau haram, itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, obat rohani. Ketika kita sedang sedih, cemas, putus asa, kita dapat mengalihkan pikiran dengan membaca Al-Quran, ataupun sholat duha, sholat sunnah, sholat wajib. Pokoknya Islam itu memberikan kita keringanan dan jalan keluar, asalkan kita mau berusaha. Kalau misalkan kita lagi sedih, cemas, ataupun merasa putus asa, solusinya kalian misalkan bisa baca Quran surat Ad-Duha, ataupun kita sedang merasa cemas nih,
mau ujian ataupun hal apapun, kalian bisa baca surat Al-Insyirah. Nah, fungsi Islam ini bukan cuma tentang ibadah kepada Allah saja, tapi berbagai macam jenisnya. Contohnya seperti kayak yang poin ketiga itu pedoman sosial dan keadilan. Di Islam juga mengajarkan bagaimana adab cara bertetangga yang baik, terus juga kegiatan jual beli yang baik, itu juga ada adabnya. Setelah itu, bagaimana tata cara zakat untuk orang kaya dan miskin, terus juga pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan itu juga sudah tertera dalam fikih. Jadi, semua sudah ada ketentuannya, tidak sembarangan saja gitu. Nah, yang keempat ini penyempurna akhlak seperti tebar kebaikan, senyum, sapa, salam, hormat. Setelah itu kita mencegah untuk tidak membuat kerusuhan seperti membunuh ataupun hal-hal yang terjerumus ke arah negatif. Penerapan nilai Islam. Yang pertama itu ibadah. Ibadah itu seperti melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam itu mencakup syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu dilaksanakan apabila kalian sudah mampu untuk melaksanakannya. Yang kedua itu akhlak dan hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial masyarakat itu kita harus menerapkan sikap sidik, jujur, amanah, tablik, fatonah. Pokoknya sikap-sikap itu harus seimbang dan emang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu dalam ekonomi dan bisnis, kita itu harus menghindari yang namanya riba, goror, dan judi. Kita juga dalam berjualan itu harus jujur. Apa yang sudah dalam ketentuannya. Misalkan kita menjual buah nih, 5 kilogram. Nah, tapi pada saat timbangannya terjadi kecurangan. Kita seperti menambahkan berat timbangan, tapi si jeruk itu nggak 5 kilogram gitu kan. Otomatis kan itu penipuan, merugikan si konsumen. Nah, itu dilarang. Yang keempat, lingkungan dan kesehatan. Nah, kita ini sebagai seorang muslim tentunya harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena menjaga lingkungan ataupun diri sendiri itu sebagian dari iman. Kita tidak boleh merusak lingkungan, serta mengonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan. Ketika kita menjaga tubuh kita, pola makan kita, otomatis kita juga yang merasakan positifnya kan, bukan orang lain. Ihsan, an ta'budallahu ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri ihsan itu yang pertama merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya memang Allah itu selalu mengawasi kita 24 jam. Apapun yang kita lakukan Allah Maha mengetahui. Walaupun jumlah populasi di muka bumi ini sangat banyak, tapi Allah Maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya. Walaupun itu sangat kecil kemungkinan gitu. Orang lain tahu. Misalkan kita menutupi aib kita, tapi Allah Maha mengetahui. Kita sembunyi-sembunyi dari orang lain, Allah Maha mengetahui. Jadi, hendaklah ketika kita mau berbuat maksiat, kita tuh harusnya takut karena Allah Maha mengetahui. Gitu. Yang kedua, ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berkualitas itu seperti sholatnya khusyuk, terus rajin mengaji. Rajin mengaji ini konteksnya bukan sekadar menghafal atau membaca, tapi menjadikan Al-Quran itu pedoman hidupnya. Menelaah intisarinya. Jadi kita bukan mentah-mentah aja gitu, tapi menyerap semua yang ada di Al-Quran itu dengan baik, mengolahnya dengan baik gitu. Yang ketiga, keikhlasan yang tinggi. Keikhlasan yang tinggi ini seperti saat kita membantu orang lain, kita tidak perlu validasi dari orang tersebut gitu. Terus juga saat kita bersedekah, kita itu niat karena Allah. Akhlak sosial yang mulia ini seperti karakter seseorang. Kayak dia sopan, baik, ramah, lisannya terjaga gitu, tutur katanya terjaga.
seperti dia tuh ke orang lain tuh sangat baik gitu loh. Nah, yang kelima itu berbuat adil dan jujur. Berbuat adil dan jujur ini di zaman sekarang itu memang sangat jarang ditemukan, tapi semestinya itu seperti apa ya? Karakter dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Ketika kita menanamkan hal itu dalam diri kita, otomatis kita mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, yang keenam, kasih sayang terhadap makhluk. Kasih sayang terhadap makhluk ini seperti merawat tumbuhan, merawat hewan. Ketika kita menemukan kucing di jalanan, ya kalau misalnya kita punya makanan sedikit ataupun berlebih, hendaknya dikasih gitu kan. Karena itu salah satu upaya kita dalam memberikan kasih sayang terhadap makhluk hidup gitu kan. Ataupun kalau misalkan kita ketemu tumbuhan di jalanan gitu kan, alangkah baiknya kita jangan sampai merusaknya gitu, jangan asal cabut, karena mereka juga makhluk hidup. Nah, manfaat ihsan itu terbagi menjadi dua, manfaat spiritual dan pribadi. Yang pertama meningkatkan kualitas ibadah, yang kedua ketenangan batin dan kebahagiaan, yang ketiga keberkahan hidup. Nah, selanjutnya manfaat sosial dan kemasyarakatannya itu hubungan antara sesama yang harmonis dan terjaga. Yang kedua mencegah kerusakan sosial, yang ketiga mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan itu konteksnya seperti bukan hadiah ataupun apapun ya, cuman dia seperti kita tuh mendapatkan respect dari orang lain, bahwasannya kita itu baik, maka orang lain akan segan gitu, segan untuk berbuat jahat kepada kita. Apapun yang kita tanam itu yang kita tuai, seperti itu. Mengapa iman, Islam, dan ihsan itu harus berjalan dengan seimbang? Nah, si iman ini kan dia sebagai pondasi dasar kan. Kalau misalkan fondasi dasarnya itu sudah rusak dari awal, seperti kita tidak terlalu yakin dengan rukun iman. Rukun iman itu kan beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta kodo dan kodarnya. Dia tidak terlalu yakin dengan hal itu, maka si fondasi dasarnya ini saja sudah rusak. Ya dia beribadah nih, tapi dia kurang yakin. Otomatis kan imannya masih setengah ya. Masih ada keraguan dalam dirinya. Berarti kalau misalkan seperti itu, pondasi rumahnya tidak seimbang kan? Kalau misalkan ada angin topan ataupun banjir, dia cepat rusak gitu. Cepat hancur. Nah, yang kedua itu Islam. Islam itu kan dia sebagai tiang. Nah, tiang itu kan dia yang menyanggah kan. Yang menyanggah si bangunan rumah ini. Islam itu kan diibaratkan dengan rukun Islam seperti syahadat, sholat, puasa, haji. Nah, si Islam ini kan bukan cuma tiang doang ya, dia tuh kan kayak elemen-elemen yang lain kayak pintu, jendela. Kalau misalkan nggak ada hal itu kan, otomatis kita kedinginan, kehujanan kan. Ibaratnya nggak lengkap lah ya, rumahnya masih setengah jadi gitu. Nah, tanpa bangunan, pondasi doang nggak bisa disebut rumah. Jadi, ibaratnya tanpa ibadah, iman doang belum tentu lengkap gitu kan. Si ihsan ini dia puncak tertingginya. Puncak tertinggi kayak atap yang melindungi kita dari hujan dan angin gitu kan, dari panas teriknya matahari juga. Kalau misalkan nggak ada atap, ya otomatis kita kehujanan, kepanasan gitu. Nah, ibaratnya si ihsan ini tuh udah ibadah paling tinggi gitu. Dia tuh pelengkap gitu. Pelengkapnya dari iman dan Islam. Jadi dia levelnya udah atas. Seperti kita ibadahnya khusyuk gitu kan. Ikhlas dan merasa kayak semua yang kita miliki tuh bakal kembali kepada Allah gitu, gak abadi gitu. Kita tuh udah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah gitu, berpasrah diri gitu. Kesimpulannya adalah bahwasannya ketiga pilar ini yang merupakan iman, Islam, dan ihsan ini tidak dapat dipisahkan.
Karena iman tanpa syariat akan pasif, ibadah tanpa keyakinan akan menjadi hampa, dan keduanya tanpa ihsan akan kehilangan esensi ketulusannya. Jadi, mereka ini sebagai penyeimbang satu sama lain. Ketika salah satunya hilang, maka semuanya juga akan roboh gitu, seperti bangunan rumah tadi. Kalau misalkan salah satunya rusak, maka pondasi rumahnya juga ikut rusak kan. Dia tidak akan kuat gitu, seperti rumah-rumah yang lain. Otomatis kita itu sebagai apalagi manusia biasa ya. Kalau misalkan salah satunya rusak, otomatis kitanya juga ikutan rusak semuanya gitu. Kita juga akan mudah terbawa arus, apalagi di perkembangan era zaman sekarang ya, yang nauzubidzalik gitu kan. Banyak maksiatnya. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga diri dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan baik. Perkuat iman kita, jaga diri kita gitu. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa untuk menetapkan iman dan hati. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.